ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian hadis dari kitab Al-Buyu' karya Asy-Syaikh Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada bab yang ke-99. Faqala al-muallif rahimahullah, atadrun, apakah kalian tahu manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? 236. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadrun, apakah kalian tahu mal muflis, apa itu orang yang bangkrut?" Qalu, mereka menjawab, al muflis, orang yang bangkrut, fina, di tengah kita, itu adalah man, orang yang la dirham lahu, tidak ada dirham baginya, wala mata'a, dan tidak ada barang. Jadi sudah tidak punya apa-apa lagi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, adalah orang yang ya'ti, datang, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa salat, amalan salat, wasiyamin, dan puasa, wa zakatin, dan zakat. Wa ya'ti, dan dia datang pada hari kiamat, qad syatama, dia telah mencela hadza, orang ini, wa qadhafa, dan menuduh berzina, hadza, orang ini, orang lain, wa akala, dan dia memakan, mala hadza, hartanya orang ini, wa safaka, dan menumpahkan, maksudnya membunuh, dama hadza, darahnya orang ini, wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Fayu'ta, maka diberilah hadza, orang yang dizalimi ini, min hasanatihi, dari pahala-pahala orang tersebut, wa hadza, dan orang yang lain, min hasanatihi, dari pahala-pahala dia. Wa in faniyat, maka jika sudah habis hasanatuhu, pahala-pahala dia, qabla, sebelum ayyuqda, ditunaikan, dilunaskan, ma'alihi, apa yang menjadi tanggungan atasnya, ukhidha, diambillah, min khotayahum, dari dosa-dosa mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang didolimi. Faturihat, lalu dosa-dosa itu dilemparkan, ditimpukkan alaihi, pada orang tersebut. Thumma, kemudian turiha, dia pun dilempar, finnari, di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara sebenarnya bukan masalah bab fikih jual beli, ya. Karena ini lebih kepada masalah ukhrawi, atau masalah akhirat. Nah, sehingga dimasukkannya bab ini, atadruna manil muflis, oleh Mbah Ghazali rahimahullahu taala. Ini memang beliau di dalam kitab ini mencampurkan antara fikih dengan tasawuf. Sebagaimana dulu pernah kita bahas di awal dulu, ya, bahwasanya ada yang membahas kitab fikih secara murni fikih, nggak ada masalah-masalah apa namanya akhlak, adab, dan tasawuf seperti ini. Tapi ada juga yang memasukkan di dalamnya masalah-masalah adab atau tasawuf. Nah, ini beliau termasuk yang memasukkan tasawuf di dalam di dalam kitabnya ini. Kemudian kita ambil di sini beberapa faedahnya. Faedah yang pertama, definisi muflis atau bangkrut dalam kehidupan sehari-hari sudah benar, yaitu orang yang tidak punya uang lagi dan sudah tidak punya barang lagi. Dia berbisnis kemudian bangkrut, barangnya habis, uangnya habis. Ini disebut bangkrut. Nah, tapi yang dikehendaki oleh Nabi dalam hadis ini bukan bangkrut yang bahasa sehari-hari, tapi bangkrut yang hakiki. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi di sini al-muflis al-hakiki. Jadi bangkrut yang sesungguhnya apa? Ini yang beliau maksud. Karena kalau bangkrut masalah bab dunia, ini nggak perlu dibahas oleh Nabi SAW. Beliau tidak begitu menoleh terhadap dunia, tapi beliau menolehnya kepada akhirat. Ya. Jadi yang diingat dalam benak beliau itu hanyalah akhirat. Dan ini termasuk satu fadilah seseorang apabila dalam benaknya itu kalau dibuka isinya hanya akhirat saja, tidak memikirkan masalah-masalah dunia. Sebagaimana Allah sebutkan pada surat Shad ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Sesungguhnya kami memberikan keistimewaan kepada mereka dengan satu keistimewaan, yaitu ingat kepada kampung, yaitu kampung
akhirat. Jadi orang yang ingatannya selalu akhirat, 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 ini orang yang punya khalisah, punya keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat 46. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mikir dunia, bukan ya. Boleh mikir dunia, boleh. Tapi satu keistimewaan yang jarang itu adalah orang tidak mikir dunia. Karena dunianya sudah dia pasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tajrid khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sempurnanya tawakalnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan seperti ini, yang bicara masalah hakikat, ini sering ditanyakan oleh Nabi. Tidak hanya dalam satu hadis ini saja. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bukanlah orang yang kuat, orang yang bisa membanting lawannya. Tiada lain orang kuat itu adalah yang menguasai nafsunya saat marah. Apakah orang yang sura'ah itu tidak kuat? Kuat. Tapi kuat secara duniawi. Nah, di sini Nabi membahas kuat yang hakiki. Badannya kecil, krempeng, tapi ketika marah bisa nahan diri. Ini berarti kuat hatinya atau kuat jiwanya. Ya, itulah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda juga, "Laisa al-wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung hubungan kerabat, itu orang yang membalas. Saya dikasih sesuatu, saya balas. Dia senyum, saya balas senyum. Nah, itu biasa itu. Ya. Walakin al-wasil, akan tapi penyambung yang hakiki, itu adalah idzan qata'at rahimuhu, kalau putus hubungannya, wasolaha. Dia mau nyambung. Jadi yang sana menjauhi, malah kita mendekati. Yang sana tidak mau ngundang, kita malah ngundang. Yang sana tidak mau senyum, kita tetap mau senyum. Nah, itu berarti adalah orang yang wasil yang hakiki. Jadi mukafi apakah juga wasil? Juga sama. Juga termasuk wasil, tapi bukan wasil yang hakiki, wasil yang biasa kayak begitu itu. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Ya, yang sulit itu. Nah, kemudian di sini Nabi SAW menjelaskan ya, orang yang bangkrut hakiki itu adalah datang membawa pahala banyak, ya. Sholat punya, puasa punya. Ini berarti dia punya sholat sunnah, Pak. Kalau cuma punya sholat wajib, nggak perlu dibahas ya. Semua orang Muslim pasti sholat wajib. Tapi ini maksudnya sholat sunnahnya punya, puasa sunnahnya punya, ya. Zakatnya juga begitu, yang sunnah-sunnah dia lakukan. Ya. Tapi ludes semuanya. Ya. Amalan wajibnya ludes, amalan sunnahnya ludes, gara-gara dia melakukan kezaliman. Nah di sini kezalimannya yang disebutkan oleh Nabi, satu, mencela. Dua, menuduh. Tiga, memakan harta orang. Empat, menumpahkan darah atau membunuh orang. Lima, memukul orang. Nah ini yang berkaitan dengan kitabul buyu. Kalau mau kita kaitkan lagi setelah muflis, berarti yang di sini. Akala malah ada. Ini kaitannya. Jadi seolah-olah beliau mengatakan, seolah-olah Mbah Ghazali mengatakan, kalau mau bisnis, jangan bisnis yang menyebabkan bangkrut di akhirat. Utang, itu kan termasuk bisnis nih, ya, termasuk buyu. Ya. Buyu itu kan pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Nah, maka kita utang, kemudian kita kembalikan lagi, itu termasuk kategori dalam kitabul buyu. Nah, sehingga kalau pinjam, kembalikan. Jual beli, jangan sampai nipu. Itu berarti nipu berarti sama dengan akala malah hada, makan hartanya orang lain. Kita kasih barang palsu, dia sudah bayar, uangnya kita ambil, barang yang kita berikan palsu atau tidak sesuai dengan gambar. Sekarang kan sering Pak, di Shopee atau dan sebagainya itu gambarnya bagus-bagus. Begitu kita beli, elek tenan. Nah, maka seperti ini bisa masuk kategori akala malahada, ya, karena dia menipu, ya, seolah-olah barangnya bagus, ternyata barangnya tidak bagus. Ini bisa menyebabkan bangkrut di akhirat. Kemudian kezaliman yang lima ini kalau mau kita klasifikasikan, itu cuma ada tiga, Pak. Yang pertama kezaliman kepada jiwa, yang kedua kezaliman kepada harta, yang ketiga kezaliman kepada kehormatan. Nah, yang kehormatan disebutkan dua. Syatama, ini kehormatan. Qadhafa, ini kehormatan.
Kalau harta jelas satu ya, akala ini. Nah, kemudian yang dua ini adalah jiwa atau badan, ya, safaka sama toroba. Makanya dalam hadis tentang kehormatan seorang muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga itu. Kullul muslim alal muslimin haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram hartanya. Satu, irduhu kehormatannya. Ini dua, damuhu darahnya atau badannya. Nah, ini adalah fisiknya, ini adalah tiga. Dan kemudian di sini Nabi hanya menyebutkan tiga amal ya. Salat, puasa, zakat. Padahal amal kan banyak, Pak. Dan amal dia yang ludes tidak hanya tiga ini. Tapi disebutkan tiga ini karena tiga ini memiliki fadilah yang sangat besar. Jadi sholat kita sudah pernah bahas ya, bahwa sholat itu tidak bisa dikalahkan dengan amalan yang lain karena khairu maudu'in. As-sholatu, sholat adalah khairu maudu'in, amal terbaik yang disyariatkan oleh Allah. Barang siapa yang mampu memperbanyak sholat sunnah, silahkan dia perbanyak sholat sunnah. Tabarani dalam Awsat. Makanya Imam Ahmad salat sunnahnya 300 rakaat sehari. Ini karena mengamalkan hadis ini. Harun ar-Rasyid 100 rakaat mengamalkan hadis ini. Adapun puasa, Nabi SAW mengatakan la mithlalahu, enggak ada tandingannya. Alaika bisawm, lazimilah puasa, puasa sunnah. Fa innahu la mithlalah, puasa itu tidak ada tandingannya. Kok bisa tidak ada tandingannya? Karena setan paling susah ganggu ketika kita sedang puasa. Pas sedang puasa kan lapar, aliran darah mengecil. Nah, setannya susah. Sehingga susah untuk mengganggu manusia, maka tidak ada tandingannya. Kalau zakat, zakat itu adalah tujuan asal Allah turunkan harta di bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna anzalnal mala", sesungguhnya kami turunkan harta untuk apa? Liiqamis sholati wa ita'iz zakah. Untuk dua saja. Menegakkan sholat, sehingga dibangunlah masjid, diberilah pakaian untuk melakukan kita sholat, kemudian untuk membayar zakat. Nah, jadi inti diturunkannya harta ke bumi ini adalah ini, untuk sholat dan untuk zakat. Nah, sehingga ini adalah tiga amalan yang sangat-sangat penting. Nah, sehingga disebutkan secara khusus, ini bukan berarti membatasi ya. Yang ludes hanya tiga amal ini tidak. Ya. Semua amalnya ludes, tidak hanya tiga amal ini saja. Kemudian pertanyaannya, kapan ini terjadi? Diambilkan dari pahalanya. Orang dolim, orang yang berbuat, orang yang didolimi. Terus orang yang dolim ini punya pahala, dikasihkan kepada orang yang terdolimi. Ditransfer. Nah, ini terjadinya kapan? Ini yang saya sampai hari ini belum dapat penjelasan dari para ulama secara rinci. Dan memang masalah akhirat itu tidak ada yang sangat-sangat rinci gitu, nggak ada. Sehingga ini kejadiannya kapan itu ada banyak kemungkinan. Mungkin ketika di padang mahsyar, mungkin ketika sudah melewati sirat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi saya ada temukan satu isyarat bahwasanya ini kejadiannya di Qantoroh. Nih, idza khalasal mu'minun. Kalau orang-orang beriman sudah bebas dari neraka. Artinya sudah berhasil melewati sirat. Nah, itu masih belum masuk surga. Masih ditahan pada jembatan yang kedua, namanya Qantoroh. Kalau yang di atas neraka ini sirat. Ya. Nah, kalau sudah selesai, nah ini Qantoroh. Nah, Qantoroh ini ada yang mengatakan ini setelah selesai sirat. Ada juga yang mengatakan Qantoroh ini bagian akhir sirat. Jadi misalnya ini neraka. Nah, siratnya sampai sini, Qantorohnya di sini. Nah, itu dipersesuaikan oleh para ulama. Kita nggak paham hakikatnya. Kalau kalimatnya ini di sini mengatakan Qantorohnya itu antara jannah dan neraka. Nah, berarti zahirnya setelah selesai dari sirat. Fayataqassuna, lalu mereka saling membalas kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka di dunia. Nah, ini kalimat ini semacam isyarat yang menurut saya bahwasanya hadis tentang muflis ini tadi diambilkan pahala-pahalanya. Ini terjadinya pada waktu di Qantoroh. Sehingga ketika mereka sudah dicernihkan dan dibersihkan, barulah diizinkan masuk ke dalam jannah. Nah, makanya disebut
bangkrut tadi. Semestinya sudah bebas dari neraka, tinggal klik masuk jannah. Sayangnya di sini disuruh membereskan kezaliman. Kezalimannya terlalu banyak. Nah, pahalanya untuk memberesin kezaliman, akhirnya dia bangkrut, nol pahalanya. Bahkan malah tombok. Tomboknya karena kezalimannya terlalu banyak, pahalanya tidak cukup, akhirnya dosanya orang yang terzalimi diberikan kepada dia. Nah, sehingga mestinya klik masuk surga, malah balik masuk neraka. Ini dohirnya loh Pak G. Nah, saya belum mendapatkan penjelasan apa secara terperinci dari para ulama dalam hal ini. Dan saya masih mencari terus ya. Sampai hari ini belum ketemu apa pastinya ini bagaimana. Tapi sebenarnya nggak begitu penting kita mengetahui pastinya, karena kejadian di akhirat itu memang perkara yang rahasia, ya tidak diketahui oleh manusia kecuali berdasarkan wahyu. Nah, kalau Nabi tidak menjelaskan terperinci, ya mana mungkin kita mengetahui secara terperinci. Adanya perincian dari para ulama itu hanya ijtihad dari mereka, menggabungkan satu hadis dengan hadis yang lain, akhirnya muncul perincian-perincian yang mereka sebutkan. Itu sebenarnya bukan langsung dari Nabi SAW, ya, tapi dari kompilasi dalil, kemudian muncullah istihad tersebut. Ini yang ngeri adalah di sini ya, turiha finnar, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Semestinya tinggal masuk surga, malah masuk ke dalam neraka. Karena itu sebelum terjadi seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, beliau menyuruh supaya kita itu minta maaf sekarang ini. Fal yatahallalhu. Mangkanat li akhihi indahu madlamah. Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik mendolimi kehormatannya atau hartanya, maka hendaklah minta halalnya hari ini, sebelum nanti akan diambil darinya di hari yang tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau dia punya amal soleh, maka diambil sesuai sekadar kezaliman yang dia lakukan. Kalau dia tidak punya amal, maka diambillah dosa-dosanya orang yang dizalimi, lalu diberikan kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi simpel sebenarnya. Falyatahallalhu, minta halal. Datang kepada orang yang kita pernah menzaliminya, kemudian minta maaf. Mohon maaf, saya dulu melakukan ini. Ya, tinggal kalau sudah dimaafkan selesai masalah. Karena apa? Dia sudah memberikan haknya kepada kita. Berikutnya bab 100, al-qardu. Al-qardu artinya ad-dain, ya, hutang atau penghutangan. Jadi kalau kita ngambil dari orang, ini disebut dain, hutang ya. Tapi kalau orangnya yang ngasih kepada kita, nah itu apa? Memberikan qard, atau jadi lebih tepatnya apa ini? Pinjaman. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya yaitu Aslam, bahwasanya dia mengatakan kharaja telah keluar Abdullah dan Ubaidullah. Dua-duanya adalah Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keluar kemana? Fi jaisin, dalam satu rombongan perang ilal Iraqi, ke arah Irak. Falamma maka tatkala qafala, keduanya pulang, marra, keduanya melewati ala Abi Musa, kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat indah. Wahwa, sementara Abu Musa Amirul Basrah, adalah pemimpin di kota Basrah. Farahaba bihima, lalu dia pun mentarhib, memberikan selamat datang untuk keduanya, wasahhala, dan mempermudah untuk keduanya. Kenapa Pak? Dia permudah untuk keduanya. Karena putranya Amirul Mukminin. Jadi menghormati putranya Amirul Mukminin, atau menghormati putranya para ulama. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, lau aqdiru, seandainya aku mampu, lakuma, untuk kalian berdua, ala amrin, atas satu perkara, anfa'ukuma bih, yang saya bisa memberikan manfaat kepada kalian berdua dengannya, la fa'atu, sungguh saya melakukan. Jadi maksudnya dia minta maaf gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa, kalau saya bisa berbuat baik banyak, saya akan berbuat baik banyak kepada kalian. Ya, kalian memang orang-orang yang sepantasnya kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini semangat para sahabat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yang fa'hu. Man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, yang fa'akha,
untuk memberi manfaat kepada saudaranya, falyanfa'hu, maka adalah dia memberikan manfaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim sahih. Berikutnya, summa qala, kemudian dia mengatakan, bala, ya hahuna di sini malun, ada harta yang banyak, min malillahi, dari hartanya Allah. Istilah hartanya Allah itu maksudnya harta Baitul Mal. Uridu, saya ingin an ab'atsa bihi, untuk mengirim hartanya Allah ini ila Amirul Mukminin, kepada Amirul Mukminin yang ada di Madinah. Fa uslifukumahu, maka saya me, apa itu menghutangkan harta ini kepada kalian berdua, ya. Jadi saya titip, tapi statusnya utangan untuk antum, ya. Jadi antum utang kepada kami. Nah, karena ini sudah jadi milik antum, antum utang, ya. Fatabta'ani bihi, maka kalian membeli dengan harta ini mata'an, satu barang, min mata'il Iraqi, dari barang-barang yang ada di Irak. Suma, kemudian tabi'anihi, kalian bisa menjual barang-barang itu bil Madinah, di kota Madinah. Ini secara tidak langsung sebenarnya memberikan penjagaan untuk dua orang ini, Pak. Karena kalau bawa harta itu kan nanti bisa ketemu perampok, ya. Tapi kalau bawa barang-barang, tidak semua perampok itu mau mencegat barang, ya. Mereka maunya uang. Fatu ad-diyani, lalu kalian membayarkan ra'sal mali, modalnya, ila Amirul Mukminin, kepada Amirul Mukminin. Wa yakunu ribah, sementara adalah labanya lakuma, untuk kalian berdua. Faqala, maka keduanya menjawab, wadidna dzalika, kami menyukai hal tersebut, artinya setuju. Fafa'ala, lalu Abu Musa melakukan hal itu. Wa kataba, dan dia menulis surat ila Umar, kepada Umar bin Khattab, ayyakhudha, supaya dia mengambil minhuma, dari dua anaknya ini, al-mala, akan harta. Jadi sudah ditulis, ya, nilainya berapa. Misalnya 100 juta, sudah ditulis ini nanti ambil 100 juta. Falamma, maka tatkala qadima, keduanya datang, ba'a, keduanya pun menjual. Fa'urbiha, lalu keduanya mendapatkan keuntungan. Falamma, maka tatkala dafa'a, keduanya menyerahkan dzalika, uang tersebut, ila Umar, kepada Sayyidina Umar, 100 juta, ya, seandainya 100 juta, maka Sayyidina Umar berkata, akullal jaish, apakah setiap tentara-tentara ini, aslafahu, dia Abu Musa menghutangkan kepadanya, misla, semisal ma aslafakuma, apa yang dia hutangkan kepada kalian berdua? Qala, keduanya menjawab, la, tidak, ya. Cuma kami berdua saja yang dikasih. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ibna Amirul Mukminin. Nah, ini berarti gara-gara kalian berdua adalah putranya Amirul Mukminin. Fa aslafakuma, sehingga dia pun memberikan hutangan kepada kalian berdua. Jadi ini enggak adil, nih. Kalian dikasih pinjaman, yang lain tidak. Nah, berarti kalian tidak berhak. Karena kalian tuh semata-mata dikasih pinjaman gara-gara jabatan saya sebagai Amirul Mukminin. Nah, berarti labanya juga masuk pada hartanya khalifah atau hartanya Baitul Mal. Adya, bayarkanlah al-mala, harta itu, modalnya, waribhahu, plus juga labanya. Fa'amma Abdullah, adapun Abdullah bin Umar, fasakata, beliau diam. Karena beradab, Pak, sama Sayyidina Umar. Wa amma Ubaidullah, adapun Ubaidullah, enggak terima dia. Faqala, dia mengatakan, ma yanbaghi laka, tidak pantas bagimu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadza, perbuatan ini. Jadi hadzanya hadza fi'il tadi, ya. Perbuatan ngambil semua itu enggak pantas. Kenapa enggak pantas? Nah, dia punya hujjah. Hujjahnya ini, Pak. Lau naqasa, seandainya berkurang, hadzal malu, harta ini, au halaka, atau binasa, hilang, hancur, la dhaminnahu, sungguh kami menanggung. Masuk akal enggak? Masuk akal kan? Kalau tadi cuma titipan, ya, kemudian hilang, kami enggak nanggung. Tapi karena ini utangan, kemudian kalau hilang, maka kami yang nanggung. Beda antara utangan dengan titipan. Titipan kita enggak nanggung. Orang nitipkan kepada saya barang ini. Kemudian sudah saya simpan, hilang atau rusak. Saya enggak nanggung. Yang apa? Kalau dia teledor, ya tidak amanah. Tapi kalau sudah dijaga, saya contohnya apa? Saya sudah menjaga. Nah, ini berarti amanah.
Tapi kemudian rumah saya dimasuki orang tanpa izin misalnya, kemudian diambil nih barang. Nah, saya sudah menjaga barang tersebut, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau ini sebagai utangan, saya utang kepada seseorang, kemudian setelah saya dapat utangan, kemudian hartanya hilang, ya saya sendiri yang nanggung. Sehingga nanti saya tetap harus membayar utangan. Tidak boleh saya mengatakan ini hartanya sudah hilang Pak, jadi tolong digratiskan. Oh, enggak bisa begitu. Tetap harus tanggung jawab. Nah, sehingga maksudnya adalah apa? Kalau ini harta ada kekurangan, saya kan yang nanggung. Berarti kan sebaliknya, kalau ada tambahan, ya berarti untuk saya. Dan ini perkataan sudah benar sesuai syariat. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, Al-kharaju bid-dhamani. Kharaj itu manfaat yang kita dapat dari barang, atau dalam hadis yang lain adalah al-ghillatu, sama ya. Kharaj dan ghillah sama. Manfaat yang muncul dari suatu harta atau suatu barang itu bid-dhaman, menjadi milik kita dengan sebab kita menanggung kalau barang itu ada masalah. Saya beli motor, kalau motornya rusak, saya yang nanggung. Nah, berarti kalau siapa yang berhak memakai motor tadi? Ya saya. Karena saya yang menanggung, maka saya yang mengambil manfaatnya. Nah, ini kalau halaka, saya yang menanggung. Berarti kalau untung, ya kami, milik kami. Faqala Umar, Umar tidak peduli. Adiyah, bayarkan, wahai dua orang anakku, ke harta tersebut. Nah, jadi saya tidak Umar gak membahas masalah apa? Masalah fikihnya ini. Seandainya sesuai fikihnya ini sudah selesai. Dia memang berhak. Tapi ini enggak mau, pokoknya bayar. Fasa kata Abdullah. Maka Abdullah masih diam. Waraja'ahu Ubaidullah. Dan Ubaidullah masih membantah. Membantah dengan kata dalam tanda petik. Karena sebenarnya dia minta hak saja. Di situ apa? Di situ artinya menjawab atau apa? Ya, menjawab. Faqala, maka berkatalah rajulun, seorang laki-laki, min julasai Umar, dari teman-teman duduknya Sayyidina Umar. Ini mungkin maksudnya apa? Ahli musyawarahnya Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalaulah ja'altahu, engkau menjadikan harta tadi qiradan, sebagai mudharabah. Nama lainnya mudharabah adalah apa? Qirad. Jadi dia usul. Seandainya engkau jadikan akadnya jadi mudharabah, lebih bagus. Kalau mudharabah kan bagi hasil. Kalau dia utang tadi, berarti hasilnya milik dia semua. Tapi kalau mudharabah, berarti separuh hasilnya masukkan baitul mal, separuh hasilnya masukkan ke kantong mereka. Dan ini usul menurut saya sangat adil. Adilnya kenapa? Karena tadi ya, Abu Musa ngasih dua orang ini karena keduanya anak khalifah, yang lain nggak dikasih. Nah, berarti masih ada kaitannya dengan kekhilafahan. Berarti harus masuk sebagian hartanya kepada khilafah. Tapi faktanya mereka memang kerja. Mereka beli kulaan, kemudian apa? Menjual. Nah, sehingga karena mereka kerja, ya nggak boleh digratiskan dong. Orang ini kerja bukan amal soleh. Akad awalnya adalah apa? Kerja bukan amal soleh. Sehingga kalau diambil semuanya ya kurang bagus. Nah, sehingga ini usulnya adalah yang sangat bagus dari usulnya. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, okelah, qad ja'altuhu qiradan. Saya telah menjadikannya sebagai mudharabah. Fa akhadha Umar ra'sal mal, lalu Umar pun mengambil modalnya, anggaplah 100 juta tadi, wa nisfa ribhihi, dan separuh dari keuntungannya. Nah, jadi dibagi 50%, 50%. Wa akhadha, dan mengambillah Abdullah dan Ubaidullah, putranya Umar bin Khattab, nisfa ribahil, separuh dari keuntungan harta tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dari sini kita ketahui betapa kerasnya Sayyidina Umar dalam bab agama, karena dia anggap tidak adil yang dikasih cuma anaknya khalifah, maka dia mengambil seluruh harta tersebut, tidak mau untuk diberikan kepada kedua anaknya sendiri. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Orang yang paling kokoh di dalam agamanya Allah adalah Sayyidina Umar. Hadis riwayat Abu Ya'la dan yang lain-lain sahih. Paling kokoh, paling kuat. Termasuk kekokohannya beliau adalah melarang anak-anaknya makan lauk dua. Makan lauk satu aja. Tahu ya tahu tok.
nggak ada tahu tempe. Nah, karena beliau apa? Khawatir, termasuk dalam ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya, Pak? Jadi orang-orang yang disegerakan ya, kebaikan-kebaikannya atau pahalanya di dunia, sehingga di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu khawatir Sayyidina Umar masuk dalam ayat tersebut. Atau karena apa? Eh, Bagusnya dalam agama beliau. Radhiyallahu taala anhu. Berikutnya hadis terakhir 238 dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman, dari kakeknya, bahwasanya Utsman bin Affan a'tahu, telah memberikan kepada kakeknya itu malan, satu harta, qiradon, secara mudharabah, ya'malu fihi, yang dia mengerjakan di dalam harta tadi, ala, atas kesepakatan, an-ribha, bahwasanya laba itu bainahuma, dibagi antara keduanya. Hadis riwayat Malik. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya mudharabah itu di masa Sayyidina Utsman itu dilakukan, dan tidak ada para sahabat yang mengingkari. Berarti ini sudah ijma' para sahabat bolehnya melakukan sistem mudharabah bagi hasil, yaitu saya memberikan modal, kemudian teman saya yang mengelola modal tersebut, kerjasama. Nah, bainahuma di sini nggak dijelaskan, Pak. Antara keduanya itu berapa persen nggak dijelaskan. Kalau yang sebelumnya tadi dijelaskan, ya. Nisfa, separuh. Berarti 50%, 20%. Apakah wajib 50%? Tidak. Mudharabah itu sebagaimana hadis yang umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna inda syurutihim. Al-muslimun, orang-orang muslim itu, ala syurutihim, sesuai persyaratan yang mereka kesepakati. Dalam riwayat yang lain, inda syurutihim, sesuai persyaratan yang mereka sepakati. Fima uhilla, tapi harus yang halal. Kalau haram nggak boleh. Sepakat saya pinjami 1 juta, nanti kembali 1.100.000, itu sepakat yang haram, nggak boleh ya, karena riba. Kalau mudharabah tadi halal. Nah, sehingga kata-kata ini bainahuma, ini bebas ya. Mau 50-50 boleh, 60-40 boleh, 70-30 sesuai dengan kesepakatan. Ini hadis-hadis yang dapat kita baca. Barangkali sebelum kita lanjutkan, ada mau pembahasan? Oke, silakan. Dolim? Tidak pada tempatnya. Ya. 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 Dolim, ya. Yang pertama, dolim itu definisinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini definisi yang masyhur. Dan ini benar. Misalnya gini, Pak. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi membagi dolim jadi 3. Az-zulmu salasatun. Dolim ada 3. Yang pertama, dolim tidak mungkin diampuni Allah. Yang kedua, dolim yang masih bisa diampuni. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan. Zalim yang tidak diampuni itu syirik. Kalau mati sebagai musyrik. Nah, syirik ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia nyembah selain Allah. Semestinya penyembahan itu diletakkan pada Allah. Ini malah diletakkan kepada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Nah, berarti apa? Meletakkan tauhid kepada Yesus. Nggak boleh. Terus zalim yang bisa diampuni oleh Allah adalah zalim kepada diri sendiri, yaitu maksiat. Nah, maksiat itu juga sama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya, mata kita melihat yang haram. Nah, berarti meletakkan penglihatan mata kepada yang tidak semestinya. Mestinya melihat Quran, malah melihat yang lain. Kemudian zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu zalim antar manusia. Nah, ini juga sama. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita mukul orang, yang kita pukul adalah tetangga kita sendiri. Ini nggak pada tempatnya. Kenapa tetangga dipukul? Kalau mau mukul sana, Israel sana. Nah, maka
definisi tadi sudah sesuai, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian dolim kepada musuh, apakah ada? Bisa, Pak. Apa yang dilarang oleh Allah terhadap musuh, kalau kita lakukan, itu berarti dolim. Misalnya kita membunuh anak-anak, anak-anaknya orang-orang kafir, musuh juga itu, tapi tidak boleh dalam Islam. Atau misalnya kita melakukan mutilasi, nggak boleh. Naha anil muflah, Nabi melarang dari mutilasi. Jadi misalnya kita sudah tangkap itu kepalanya Israel, kemudian setelah kita tangkap kita potong telinganya, hidungnya, mulutnya, nggak boleh. Bunuh ya. Kalau dimutilasi nggak boleh. Dolim seperti itu. Nah kemudian yang kedua tadi, apakah ada dalam Islam ini hutang kepada musuh? Kemarin sudah. Nabi sebelum wafat itu hutang kepada orang Yahudi, ya kan? Berapa kemarin hutangnya? 30 sok kayaknya. 30 sok utang beras atau kalau zaman dulu adalah gandum untuk ngasih makan kepada istri-istri beliau. Jadi boleh utang kepada orang kafir, tapi tetap harus menunaikan bayarannya, ya tidak boleh dolim kepada orang kafir tersebut. Ada lagi mungkin? Ini silakan Pak. Ya, apapun. Misalnya peci kita taruh di bawah untuk sandal, itu ya dolim. Quran ditaruh di rak sandal, ya dolim. Secara bahasa disebut dolim. Roti mestinya dimakan gitu. Ada Pak dulu pas saya di pesantren tuh. Tapi ya memang wongnya rotok dugal Pak. Roti gini nih ditaruh di bawah bokong sampai gepeng. Udah gepeng kemudian tawar gitu. Sopo gelem. Nah, itu dolim kayak gitu ya. Apa? Di kantongnya nggak apa-apa. Nggak dolim ya. Ya, dolim kepada dirinya. Dolim kebalikan dari adil. Kalau dia dolim berarti tidak adil. Ada yang perlu dibahas lagi? Apa? Oke, sama. Itu ya. Wala taziru tidak menanggung dosa waziratun seorang yang berbuat dosa wizra ukhra dosanya orang lain. Lah kok ini kok menanggung? Nah, maka ini karena dua-duanya dalil sahih, caranya dikompromikan. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara mengkompromikan? Gampang. Bisa kita kompromikan dengan kaidah yang mengatakan likulli qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah ada pengecualian. Nah, bisa dengan ini. Berarti itu termasuk pengecualian. La taziru itu umum, tapi pengecualiannya adalah dalam kasus ini tadi. Bisa juga kita kompromikan dengan mengatakan bahwa la taziru waziratun itu adalah pada asalnya. Pada asalnya. Nah, kok ini kok menanggung? Ya, karena sebagai ganti dari kezaliman yang dia lakukan. Nah, pada asalnya tetap tidak bisa seseorang itu menanggung dosanya orang lain. Jadi intinya kaidah dua dalil kalau sahih itu tidak mungkin bertentangan. Kalau zahirnya bertentangan harus dikompromikan. Ada lagi mungkin? Sampun? Cukup aja ya. Hmm. Silakan silakan. Karena ini materinya udah nggak ada nih. Bukunya udah antum ambil kok. Ya. Hmm. Hmm.
awal surat, sunnah. Bahkan di tengah surat pun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memisah dari Fatihah dengan surat ini. Karena kita sudah berhenti. Hukumnya sunnah aja. Tanpa bismillah sah. Bahkan dua surat kita gabung tanpa bismillah sah. Taunya dari mana? Dari ilmu qiraat. Nah, masalah-masalah bacaan Quran seperti ini semuanya udah lengkap di dalam ilmu qiraat. Bukan ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid lain lagi. Ilmu qiraat itu yang lebih luas daripada ilmu tajwid. Monggo silakan. Hmm. Jangan sholat dua jamaah gitu ya dalam satu tempat. Nah, itu dalilnya dalam satu. Oh ya, dalam satu tempat dalam satu waktu ya. Ya ya. Sebenarnya kalau kita cari dalil yang sangat tegas begitu, insya Allah nggak ada. Tapi adanya adalah apa hikmah dari atau apa istilahnya makosid, makosid syariah atau hikmah. Apa hikmah atau tujuan syariat dari sholat jamaah itu, Pak? Tujuannya salah satunya adalah supaya umat Islam bersatu. Nah, sekarang kalau satu tempat malah sana jamaah, sana jamaah, sama jamaah. Sehingga sholat jamaahnya itu tujuannya nggak tercapai. Seperti zaman dulu katanya satu masjid dikasih 4 mihrab. Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah gitu ya. Yang 11 sama 23. Nah, dibuat mihrab sendiri-sendiri. Kemudian dikasih jadwal. Yang sholat jam 12 madhab Hanafi. 10 menit kemudian komat lagi madhab Maliki. Terus hikmahnya sholat jamaah terus gimana ini? Oh, malah pecah-pecah gini. Nah, tidak sesuai dengan apa? Maqasid syariah. Nah, sehingga dari situlah kemudian para ulama mengatakan tidak pantas suatu masjid suatu waktu mengadakan dua jamaah. Nah, kalau ada sebabnya mungkin gak ada masalah. Mungkin Pak ini. Misalkan kita salat maghrib, sana salat isya. Tapi sebenarnya bisa diatasi sebenarnya. Kalau saya lebih suka ikut saja. Loh, kita mau maghrib kok, nggak apa-apa. Orangnya isya, kita ikut maghrib, masih bisa. Dia kan isya musafir kan, 2 rakaat kan. Kita maghrib kan 3 rakaat. Nah, tinggal nambah satu. Seandainya dia isya tapi tidak musafir, berarti 4. Berarti kita ikut 3, habis itu kita salam. Jadi masih bisa. Sehingga dulu pernah turun di satu masjid sama teman-teman rombongan bis ya. Kemudian mereka ingin mengadakan jamaah sendiri, saya bilang, loh itu sudah ada. Lah gimana? Gabung aja. Akhirnya semuanya gabung. Gabung kemudian tadi ya, kalau memang kita tujuannya 3 rakaat ya 3 rakaat, nah keluar, nggak ada masalah. Itu lebih bagus daripada semuanya buat sendiri-sendiri. Tapi apakah sampai tidak sah? Insya Allah nggak sampai, Pak. Sahnya masih sah ya. Hanya tujuan syariahnya jadi nggak ketemu. Itu sama dengan kita puasa tapi ngibah orang. Nah, hikmahnya dari puasa jadi nggak ada. Puasa itu salah satu hikmahnya la'allakum tattaqun, ya kan? Nah ini puasa malah ngibah. Takwanya di mana? Kemudian juga sama dengan kita i'tikaf tapi masih bawa HP, kemudian masih bisnis lewat internet, online gitu. Sama aja itikafnya, hikmahnya apa itu? Hikmahnya itikaf adalah qat'ul alaik ya, mutus hubungan dari manusia. Ini malah setiap saat apa menghubungi manusia terus. Nah, terus ini apa hikmahnya itikaf di mana? Gak ada. Seperti itu. Monggo silakan, Pak. Apa itu? Mungkin. Hmm. 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 Ya.
Doa itu menurut Ibnu Abbas ada 3. Ani Ibnu Abbasin qala al-mas'alatu minta kepada Allah antar yadaika hadwa mankibaika. Mengangkat tangan sedada, setinggi pundak. Adapun istighfar maka isyarat satu jari. Makanya khatib mengatakan astaghfirullahal azim li wa lakum turun. Khutbah Jumat itu. Kemudian ibtihal minta sungguh-sungguh, nah, itu dijulurkan kedua tangannya semuanya gini. Seperti doa istisqa, doa-doa yang sangat kita butuh ya. Maka Nabi pada perang Badar kan doanya gini, Pak. Sampai apa? Selendangnya jatuh ya. Dan didekap oleh Abu Bakar dari belakang. Pun ya Rasulullah sudah permintaannya sudah pasti dikabulkan, enggak usah dilanjut lagi. Padahal sebenarnya Rasulullah itu doa keras-keras pada perang Badar itu tujuannya supaya didengar para sahabat aja. Kalau beliau hatinya udah yakin pasti menang ya. Allah pasti kasih pertolongan. Tapi kan keimanan para sahabat kan enggak setingkat beliau. Nah, sehingga beliau doanya sengaja keras supaya mereka dengar, supaya mereka jadi kuat apa namanya keyakinan mereka. Tapi ini tentang masalah doa ada 3 macam ya. Setinggi dada, kemudian angkat satu jari, kemudian apa? Tinggi setinggi-tingginya. Adapun mengusap wajah itu memang ada hadisnya, tapi dhaif. Nah, sehingga panjenengan ikuti pendapat mana terserah. Pendapat yang mengatakan dhaif berarti tidak usah dilakukan. Atau pendapat yang mengatakan dhaif tambah dhaif kalau digabungkan jadi hasan. Berarti bisa diamalkan, terserah. Wa majmu'uha ini. Ya. Nabi itu apabila mengangkat tangan ketika doa tidak dikembalikan ke bawah sampai mengusap wajah. Riwayat Tirmizi. Kenapa dhaif? Nah, di sini ada mungkar. Kenapa mungkar? Karena dia itu diriwayatkan oleh Hamad bin Isa sendiri. Sementara dia itu dhaif. Nah, jadi dia perawinya dhaif. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini punya penguat. Antara lain hadisnya Ibnu Abbas. Sehingga majmu'uha, kompilasinya. Ya. Jadi kumpulan antara hadis-hadis yang dhaif tadi, itu kalau digabungkan itu yaqtadi menghasilkan atau mengharuskan annahu hadithun hasan. Ya. Konsekuensinya adalah derajatnya menjadi hasan. Ya bermasalah sedikit. Bermasalah sedikit artinya diperselisihkan gitu. Tapi panjenengan melakukan tidak masalah. Dan saya yang tidak mengusap tidak boleh melarang panjenengan yang mengusap. Dan panjenengan yang mengusap tidak boleh mengharuskan saya mengusap. Bebas saja. Mau ngusap tidak silakan. Ini hadisnya ada, tapi hanya bisa enggak jadi hasan. Sebagian mengatakan bisa, sebagian mengatakan tetap dhaif. Nah, saya mengikuti pendapat yang dhaif. Coba tanya orangnya itu, enggak tahu itu ya. Itu cuma apa istilahnya itu pencarian hikmah aja mungkin ya. Dan hmm, hmm. Maksudnya di sini agak hitam gitu. Hmm. Ya, menurut saya tidak ada sebaiknya. Artinya tidak ada dalilnya di situ. Ini kulit manusia beda-beda, Pak. Kulit panjenengan mungkin mudah lecet, sehingga kena dikit aja udah ada bekas. Jadi kulit kita kan beda-beda, Pak. Nggak bisa disalahkan yang mudah lecet. Memang diciptakan oleh Allah kulitnya kayak gitu. Ya. Adapun orang yang sengaja apa
Ngosok-ngosok saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Sehingga kalau ada orang yang mencela, orang yang sininya ada agak hitam katanya ngosok-ngosok, itu menurut saya berlebihan. Karena selama ini ya, bertahun-tahun saya sholat, nggak pernah lihat Pak, orang yang sengaja ngosok-ngosok ya nggak pernah lihat ya. Ya kecuali orang gila aja. Athari sujud itu tidak harus ini. Athari sujud itu kalau orang muslim sholat, nah, wajahnya ini kelihatan cerah. Itu athari sujud. Jadi bukan berarti kalau jidat kita bersih itu berarti nggak punya athari sujud. Enggak begitu. Itu tetap athari sujud. Orang sholat sama orang tidak sholat kan beda, Pak. Bahkan di eh, tetangganya mbah saya, orang kafir, itu dia ngomong, saya bisa tahu Anda sholat atau Anda tidak sholat. Caranya gimana, Pak? Orang yang sholat di atas kepalanya ada sinar. Napa nggih? Iya, saya lihat. Kalian-kalian nih, di atasnya ada sinar. Itu orang kafir yang ngomong, Pak. Nah, kita mau percaya atau gimana? Atau enggak, gimana? Pokoknya dia ketika dicocokkan, ya cocok betul. Nah, coba ini, kafir atau muslim dia. Dia bilang kalau ini kafir, nggak ada sinarnya. Kata dia gitu. Nah, mungkin saja, bagi mata dia. Orang umum, orang lewat gitu, yang dia tidak kenal, yang kita kenal gitu ya. Dia bisa tahu ini orang tidak sholat. Karena di atas kepalanya, kata dia loh ya, itu ada sinarnya, itu berarti muslim sholat. Kalau tidak ada sinarnya itu berarti tidak muslim, tidak sholat. Nah, wudhu bisa. Apa? Ya itu mungkin benar, mungkin tidak. Kenapa? Karena tadi kulit orang beda-beda, bulu orang beda-beda. Itu nggak bisa disemuakan loh, Pak. Nah, ada orang bulunya lebat gimana? Padahal dia ahli sholat. Sehingga tidak tampak bahwa dia punya atharus sujud. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ya, atharis sujud ba'duhum fil akharin, ya simahum fil akharin yakumuna ghurran muhajjalin. Nah, ini berarti pas apa? Di akhirat bukan muhajjalin. Cerahnya itu. Ini sebagian ahli tafsir ya. Tidak semuanya mengatakan itu. Kalau mau kita lihat ya nggak apa-apa di tafsir Mawardi. Beliau mengartikan sujud itu apa? Ada beberapa apa? Tafsiran. Athari as-sujud. Fihi sitatu ta'wilat. Ada 6 takwilan. Yang pertama yang dimaksud atharus sujud itu adalah tanahnya bumi dan basahnya wudhu. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat yang mereka lakukan itu kelihatan di dalam wajahnya. Ini kata Ibnu Abbas. Dia orang sholat, wajahnya beda dengan orang yang tidak sholat. Pendapat yang ketiga, samtun, perilakunya. Kalau perilakunya dugal, kita era sholat ya. Kalau sholatnya bagus, biasanya perilakunya juga sesuai. Kemudian khusyuk, kemudian begadang malam, sehingga ketika pagi itu wajahnya pucat. Pucat karena kurang tidur. Nah, itu berarti asarus sujud. Sujud filail maksudnya ya. Sujud pada waktu tahajud. Nah, yang terakhir tadi adalah tadi sinar yang muncul di wajah besok pada hari kiamat. Nah, di sini tidak ada sama sekali bathuk ireng, enggak ada. Enggak ada yang menafsirkan asarus sujud adalah apa? Bathuk ireng. Tapi bukan berarti bathuk ireng berarti apa bid'ah. Enggak ada dalil mengatakan bathuk ireng bid'ah, mana dalilnya? Tadi yang saya katakan ya, orang itu kulitnya beda-beda, Pak. Kulit panjenengan mudah robek, kulit sebagian orang kuat. Kemudian sajadah kita beda-beda. Panjenengan orang kaya, sajadah empuk, ya kapan hitam. Nah, sementara ada orang nggak punya sajadah, sholatnya di tikar. Tikar tahu ya? Apalagi udah lama, itu kan kasar banget itu. Nah, kalau dia ireng sekali yang masuk akal dong. Dia orang miskin nggak punya apa? Sajadah empuk.
Gimana? Bekas apa itu? Bisa, bisa. Insya Allah nggak masalah. Artinya bukan bid'ah gitu lah. Jadi gini, bathuk ireng ora wajib, ora bid'ah. Wajib enggak, bid'ah juga enggak, sunnah juga enggak. Itu enggak ada kaitannya ya. Jadi artinya tidak harus orang sujud itu kemudian hitam, enggak harus. Karena tadi bedanya kulit, bedanya sajadah. Sehingga saya tidak cocok orang-orang yang mengatakan bathuk ireng berarti khawarij. Enggak benar sama sekali. Itu belum pernah baca Syiarul A'lamin Nubala. Panjenengan baca Syiar A'lamin Nubala, nah, di situ diceritakan para sahabat-sahabat tabi'in. Ada di antara mereka yang bathuk ireng. Itu mungkin karena tadi kulitnya mudah ngelupas, sajadahnya tikar kuno, ya akhirnya apa? Berubah kulitnya wajar. Kalau Sayyidina Umar dijawab Allah yang Maha Tahu, marah. Marah beliau. Kau lagi ngerti pera? Yang ngerti jawab apa? Yang ngerti menang. Nah, gitu beliau. Karena kalau semua dijawab Allah yang Maha Tahu ya ras itu belajar ilmu agama kalau begitu. Jawaban yang jelas. Ya, monggo. Napa?